Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Selamat datang di Renungan Pagi Advent, masa di mana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, Sang Terang yang datang untuk dunia yang gelap ini. Pagi ini kita kembali membuka firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 2. Sebuah ayat nubuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup dalam keadaan sangat berat. Tuhan memberikan janji, yaitu terang itu akan datang. Dan janji itu masih sama untuk pagi ini. Tidak peduli seberapa gelap hati kita, seberapa berat pergumulan kita, terang Tuhan tetap datang. Sahabat terkasih, Yesaya menulis nubuatan ini pada masa ketika bangsa Israel hidup dalam tekanan, kekacauan politik, ketidakpastian, dan ancaman dari segala arah. Banyak orang mulai bertanya, di mana Tuhan? Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depan kami? Situasi itu sangat mirip dengan apa yang kita alami hari ini. Kita menjalani hidup yang tampak baik-baik saja di luar, tetapi di batin ada kegelapan, kecemasan, luka, kesepian, tekanan ekonomi, hubungan yang retak, masa depan yang tidak jelas. Tetapi Advent mengingatkan, Tuhan tidak membiarkan umatnya tinggal terlalu lama dalam gelap. Ada terang yang datang. Itulah makna inti Advent, menanti kehadiran Tuhan yang membawa terang, bukan sekedar menanti bulan Desember atau suasana Natal. Sahabat terkasih, mari kita membaca dari Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sahabat terkasih, Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Tidak berkata sesekali lewat atau berjalan. Artinya itu keadaan yang panjang, terus-menerus terasa sulit untuk keluar. Banyak orang saat ini juga berjalan dalam kegelapan. Yang pertama, kegelapan hati. Ada luka yang disimpan bertahun-tahun, tidak tahu bagaimana memulihkannya. Yang kedua, kegelapan pikiran. Pikiran tidak tenang, penuh ketakutan, memikirkan hal buruk yang belum terjadi. Yang ketiga, kegelapan ekonomi. Harga naik, pemasukan turun, kebutuhan meningkat, orang mulai kehilangan harapan. Yang keempat, kegelapan rohani. Merasa jauh dari Tuhan, doa tidak didengar, firman tidak mengalir. Tetapi firman Tuhan hari ini tidak berhenti di kata kegelapan. Ada kata berikutnya yang mengubah segalanya. Telah melihat terang yang besar. Itu berarti Tuhan tidak menunggu kita keluar dari kegelapan. Dia datang masuk ke dalam kegelapan itu. Sahabat terkasih, Yesaya tidak mengatakan cahaya kecil, tetapi terang yang besar. Mengapa besar? Pertama, karena datang dari Tuhan sendiri. Terang ini bukan hasil usaha manusia, bukan perubahan mood, bukan motivasi sementara, bukan hiburan sesaat. Ini terang yang berasal dari sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, karena mampu menembus kegelapan yang paling pekat. Tidak ada luka terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada masa lalu terlalu gelap. Tidak ada situasi terlalu rumit. Yang ketiga, karena terang ini membawa arah baru. Terang bukan hanya mengusir gelap. Terang memberi arah. Terang membuat kita tahu kemana harus melangkah. Dalam Advent kita mengingat, Yesus datang bukan supaya hidup kita lebih cerah sedikit, tetapi supaya hidup kita berubah sepenuhnya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja sebagai penjaga mercusuar. Setiap malam, ia menyalakan cahaya besar yang memandu kapal-kapal di tengah lautan. Suatu malam, badai besar datang. Angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi, dan listrik utama padam. Dalam gelap itu,
ia mendapatkan berita. Ada kapal yang kehilangan arah dan hampir kandas. Ia panik karena mercusuar seharusnya menjadi satu-satunya panduan. Dengan sisa tenaga, ia menyalakan lampu darurat manual, lampu yang kecil, dan mengarahkannya ke laut sambil berharap kapal itu melihat cahaya itu. Beberapa menit kemudian, kapal itu membalas dengan sinyal lampu. Kaptennya berkata, "Kami melihat cahaya kecilmu, dan itu menyelamatkan nyawa kami malam ini." Sahabat terkasih, hidup itu kadang seperti kapal itu, berada di tengah badai, tidak tahu arah, dan Tuhan sang terang seperti mercusuar yang tidak pernah padam. Bahkan ketika kita melihat terangnya seperti kecil dalam hidup kita, itu tetap cukup kuat untuk membawa kita kembali ke arah yang benar. Karena terang Tuhan tidak pernah kalah oleh badai apapun. Sahabat terkasih, apa yang perlu kita lakukan pagi ini? Yang pertama, arahkan hati kita pada terang, bukan pada kegelapan. Apapun yang terjadi hari ini, mulailah dengan kesadaran, Tuhan ada dan terangnya cukup untukku. Yang kedua, serahkan keputusan kita ke tangan Tuhan. Jika kita bingung, jangan membuat keputusan dari tempat yang gelap. Biarkan terang Tuhan menerangi langkah kita. Yang ketiga, biarkan terang itu keluar melalui hidup kita. Advent bukan hanya tentang menerima terang, tetapi juga memancarkan terang itu ke keluarga, pekerjaan, dan siapapun yang kita temui. Sahabat terkasih, Yesaya 9 ayat 2 bukan sekedar ayat indah untuk masa Natal. Ini adalah janji bahwa dimanapun ada kegelapan, Tuhan mengirim terang. Dan pagi ini, terang itu menyinari hidup kita. Hari ini, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan sudah ada di depan kita, menuntun kita, menyertai kita, dan menguatkan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk terang-Mu yang besar. Ketika kami berjalan dalam kegelapan, Engkau datang menyinari hidup kami. Hari ini, penuhi kami dengan terang-Mu. Berikan damai, arah, dan keberanian untuk menjalani hari ini. Biarlah kami melihat karya-Mu di setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.